Kalau begitu, apa yang harus kita siapkan menyambut tahun baru? Ya terserah bapak dan ibu. Mau ngapain juga terserah aja. Kalau saya nggak ngapa-ngapain, biasa aja. Kalau saya. Tapi kalau bapak ibu punya acara, silakan saja. Jangan dilarang, tapi jangan diwajibin. Melarang sesuatu yang boleh itu salah, mewajibkan yang tidak wajib juga salah. Karena nanti ada tradisi akhir tahun awal tahun ada doa bersama, boleh nggak? Boleh. Itu kan doa kapan saja boleh. Awal tahun boleh, akhir tahun boleh, awal bulan boleh, akhir bulan boleh, tengah bulan boleh, kapan aja boleh. Tapi kalau nggak doa gimana? Jangan disalahin. Saya termasuk orang yang kalau awal tahun ya nggak ngapa-ngapain gitu. Tapi awal di Indonesia kan awal tahun Hijriah itu hari libur. Nah itu yang saya suka tuh, hari liburnya saya suka. Makanya udah jangan ngomong masalah bidah-bidahan. Yang penting tanggal merah udah bahagia saja gitu. Kan ada orang yang masih ya maulid kan nggak dicontohin Nabi. Yang penting tanggal merah saya bahagia. Nanti kalau bidah atau enggak diskusi aja, itu kayaknya udah lama banget diskusi nggak bisa habis gitu ya. Tinggal ikut pendapat yang menurut Anda cocok gitu saja. Artinya bahwa kalau nanti ada yang mau menyiapkan, ini kan temanya mempersiapkan diri menyambut tahun baru Hijriah. Apa persiapannya? Terserah aja. Tidak ada yang wajib. Doa awal tahun boleh. Itu dari Nabi bukan? Bukan. Karena zaman Nabi belum ada penanggalan Hijriah. Yang sudah ada di zaman Sayyidina Umar. Pun ketika ada penanggalan Hijriah, orientasi awalnya untuk administratif, bukan untuk ibadah. Jadi nggak ada perayaan-perayaan atau kegiatan-kegiatan yang khas. Bahwa kemudian kita memperingatinya dengan syiar-syiar, itu hal yang menarik dan menurut saya baik. Menurut saya asik gitu, asik. Nanti kalau di beberapa tempat ada yang pakai obor gitu ya, karena modern dengan pakai obor, pakai HP gitu, seret gitu, keliling komplek pakai HP gitu. Biarin aja bapak ibu, karena yang ikut anak-anak itu seneng. Anak-anak kita tuh bahagia kalau diajak hal-hal kayak gitu. Kalau kita kan dulu terpaksa emang nggak ada baterai, jadi bawa sentir ya, bawa lampu minyak atau bawa obor. Kalau sekarang anak-anak menjadi bahagia itu, dan kalau dulu kita terpaksa emang, ya Allah kapan punya lampu gitu ya. Kalau sekarang ya mereka bahagia, jangan dilarang, tapi jangan diwajibin. Ada yang melaksanakan silakan, enggak juga nggak apa-apa. Wah ini kan syiar, kalau kita nggak syiar kita nanti kalah sama orang-orang yang non Islam. Enggak masalah kalah menang kita itu ya. Ini masalah pengen merayakan atau tidak. Sedikit-dikit nanti kita kalah tuh mental inferioritasnya harus kita hilangkan. Al-Quran melarang kita memiliki mental kalah. Fala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mukminin, kalau nggak salah ya. Ya kalau saya salah kan saya bukan santri PSK. Anda salah baru masalah Anda itu. Saya kan bukan orang yang nyantri di sini. Baik. Fala tahinu, jangan resah gundah gulana, wala tahzanu, jangan sedih, wa antumul a'launa, kamu tuh pasti unggul. In kuntum mukminin, syaratnya kita beriman. Kita tuh pasti unggul. Mau digencet-gencet juga kita nggak mati-mati ya. Segitu-gitunya Islamophobia di Eropa. Islam paling besar, pesat perkembangan justru di Eropa. Baik, maka kalau ditanya apa persiapan yang harus kita lakukan terkait menyambut tahun baru Hijriah, ya terserah masing-masing aja. Mau sendiri melakukan kegiatan boleh. Kalau saya dulu di pesantren yang nggak ngapa-ngapain bapak ibu ya, nggak ngapa-ngapain. Jadi tiap kali menjelang awal tahun saya tuh baca Quran dari mulai habis asar sampai adzan maghrib, supaya saya dicatat Tuhan sebagai orang yang baca Quran 1 tahun. Tahun 2023 sampai 2024. Tapi saya bilang iya, masa saya sama Tuhan bercanda kayak gini gitu ya. Ya namanya juga anak-anak ya, mudah-mudahan dimaklumin. Sama kalau tahun baru Syamsiah juga sama. Sengaja-ngaja itu di jam 11 baca Quran sampai jam 12:30, supaya saya pernah baca Quran dari tahun 2022 sampai 2023. Tapi dulu, kalau sekarang tidur aja. Nanti dicatat sebagai orang yang tidur setahun, nggak apa-apa. Emang enakan tidur. Baik, maka ketika ditanya persiapan begitu. Nah, sebagian dari kita mengadakan muhasabah, boleh nggak? Boleh.
Muhasabah bentuknya apa? Jangan nanya saya, bebas aja. Nanti ada yang bentuknya refleksi diri, menangis bersama. Kalau Bapak suka ikut aja, kalau nggak suka nggak usah ada di situ. Karena kita nggak bisa nangis, yang kiri kanan nangis itu ngerasa terkucilkan kita itu. Ini samping nangis, kok nggak nangis Pak? Lah kita nangis apa? Dengar orang ceramah nangis, tapi kadang-kadang kan yang ceramahnya bikin kita nangis gitu. Bayangkan di pagar rumah kita ada bendera kuning, kita bayangin rumah saya nggak ada pagernya. Itu bendera kuning di rumahnya siapa itu? Kalau saya ngontrak. Jadi malah jadinya nggak nangis, malah ketawa gitu. Rumah siapa itu ya Ustaz? Tapi ada orang yang pengen nangis aja, nggak apa-apa. Karena ada orang juga yang pengen takut, ada orang yang ke tempat-tempat angker, biarin aja. Ada orang yang ke tempat-tempat tinggi, naik gunung. Saya kadang-kadang mikir, ngapain naik gunung setinggi itu? Kan lihat sunset, Ustaz, sama sunrise. Ya di YouTube juga ada. Lihat aja YouTube. Tapi ada orang yang pengen itu, jangan dilarang. Kalau dipikirkan capek banget naik ke atas, udah sampai di atas turun lagi. Kecuali sampai di atas nggak turun-turun. Udah capek naik ke atas turun lagi. Tapi biarin aja. Nah saya ingin mungkin teman-teman menganggap ini sepele, tapi bagi saya itu kearifan kita untuk menerima orang yang mau merayakan atau tidak, itu memaklumi orang yang kemudian merayakan Hijriah atau tidak, itu penting supaya kita rada tenang. Ada yang nanti pindah ke kompleknya nggak mau ada perayaan, jadi dia begini aja nih, masa tahun baru Hijriah nggak ada acara, tahun baru Masehi aja ada acara kembang api, ini masa nggak ada, begini aja di rumah. Atau yang nggak pengen acara, tiba-tiba di kompleknya ada acara, Bapak di grup WA tuh, Bapak Ibu besok kita akan mengadakan acara pawai obor dengan anak-anak, silakan hadir, mohon partisipasinya. Begini lagi, ini acara apaan ini, kan nggak dicontohin Nabi, ngada-ngada aja ini, bid'ah. Nah kayak gitu tuh, capek ya. Ada ikut, nggak ada nggak apa-apa. Bahkan ketika ada kita nggak ngikut juga nggak masalah. Di kompleks saya ada acara bawa obor, ya saya ngikut pakai motor, videoin, videoin anak saya doang. Anak yang lain gak divideoin Pak, bapaknya yang videoin udah. Ngapain videoin anak orang lain? Tapi itu lebih enak gitu, lebih enak. Jadi kita nggak merasa berdosa ketika nggak melaksanakan doa awal tahun, doa akhir tahun. Itu kan doanya juga bagus ya. Ya Allah, kalau tahun ini Engkau takdirkan saya dengan keburukan, rubahlah takdir itu menjadi baik. Kan doanya indah. Emang doanya sampai begitu Pak? Kayaknya doa begitu dah. Oh saya nggak tahu. Iya, yang penting amin aja. Kalau ada imamnya doa, amin-aminin aja, itu pasti bagus doanya itu. Nah itu kesadaran untuk memaklumi orang yang berbeda juga penting.